Kali ini akan membahas tentang Israel dan musuh-musuhnya di Timur Tengah. Isu ini tentu tidak asing bagi kita, terutama terkait serangan Israel di Gaza, Iran, dan negara-negara lainnya sejak awal abad ke-21. Konflik antara Israel dan Gaza telah berlangsung dengan penuh penculikan, blokade, dan lebih dari 10.000 rudal yang ditembakkan melintasi perbatasan. Sayangnya, kedua belah pihak masih jauh dari resolusi, dan kemungkinan serangan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Israel menghadapi tantangan besar dalam menghentikan peluncuran rudal dari Gaza, yang kini mengembangkan senjata futuristik, termasuk senjata laser yang mampu mencegat hampir 100% target dalam waktu hanya 4 detik. Pada 13 April 2024, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel secara bersamaan, sementara Hizbullah menembakkan lusinan roket Grad ke posisi pasukan pertahanan Israel di dataran tinggi Golan. Selanjutnya, terjadi rentetan serangan rudal yang dikenal sebagai tembok perlawanan. Pada bulan Oktober, Iran melancarkan serangan besar menggunakan rudal balistik, drone, dan artileri yang didukung oleh proksi, menargetkan instalasi militer dan intelijen di seluruh Israel. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa lebih dari 200 rudal telah diluncurkan dari Iran, sementara Hizbullah menguasai wilayah di Lebanon, Suriah, dan posisi Houthi di Yaman. Sistem pertahanan Israel, termasuk Interceptor A3, berhasil menghancurkan rudal balistik saat masih berada di luar angkasa. Rudal David Sling, yang mirip dengan sistem Patriot AS, juga berhasil menghancurkan lebih banyak target. Selain itu, kapal perang dan pesawat AS turut menembak jatuh beberapa penyerang. Garis pertahanan terakhir adalah Iron Dome, jaringan interceptor jarak pendek yang terkenal, yang telah berhasil mengalahkan hampir seluruh taktik serangan menggunakan rudal balistik, roket, dan drone. Namun, pertahanan udara terpadu dan canggih Israel tidak dapat menahan semua rudal. Beberapa rudal Iran diduga telah menghantam pangkalan udara akibat gelombang serangan drone yang terkoordinasi. Rudal dan roket ini dirancang untuk membanjiri pertahanan Israel dan menghabiskan stok interceptor. Meski Shield bertahan dengan kuat, para ahli strategi Israel menyadari bahwa ini adalah permainan angka, terutama setelah mengamati Israel dan Ukraina yang membakar rudal lebih cepat daripada industri dapat menggantinya. Oleh karena itu, Israel membutuhkan sistem pertahanan udara yang tidak akan pernah kehabisan amunisi, dan jawabannya ada pada sistem senjata laser, yang dikenal sebagai Iron Beam. Iron Beam adalah sistem senjata laser berenergi tinggi kelas 100 kW yang pertama kali diperkenalkan oleh Rafael Advanced Defense Systems pada tahun 2014. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan Iron Dome, tetapi untuk melengkapinya. Iron Beam adalah senjata yang hampir tidak terhentikan dan tidak terbatas, mampu secara otomatis menghancurkan ancaman jarak pendek dengan energi terarah dari jarak hingga 6 mil, 10 km. Selama terhubung ke sumber daya, kemampuan sistem ini menjadi sangat mengesankan. Dalam konteks ini, senjata dan peluncur rudal yang mematikan seringkali dibatasi oleh jumlah peluru dan rudal. Ketika mereka kehabisan amunisi, efektivitasnya menurun drastis. Namun, Iron Beam menawarkan kedalaman magasin yang sangat dalam, meskipun tidak sepenuhnya tak terbatas. Bagian dan pasokan energinya tidak bertahan selamanya, tetapi mereka memberikan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan baterai rudal. Dengan sumber daya yang andal dan dalam keadaan siaga, Iron Beam sepenuhnya menghilangkan kebutuhan artileri militer untuk mengisi ulang, memperkenalkan magazin yang hampir tak terbatas dengan tembakan yang sangat efisien. Ini menghemat waktu yang berharga di medan perang, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan nyawa. Sistem pertahanan udara Israel saat ini, yang digabungkan untuk mencegat segala jenis ancaman mulai dari mortir hingga rudal balistik antar benua, juga menghadapi tantangan dari segi biaya. Satu rudal pencegat Iron Dome berharga antara $40.000 hingga $50.000, sementara rudal jelajah dapat mencapai jutaan dolar. Di sisi lain, drone jarak jauh Shahed 136 dari Iran adalah mesin berteknologi rendah yang harganya kurang dari $30.000 per unit. Hamas terutama bergantung pada roket rakitan yang terbuat dari pipa industri dan bahan peledak yang harganya kurang dari $1.000 per unit. Meskipun sistem Israel saat ini efektif, biaya operasionalnya cukup tinggi. Ketika Anda menembakkan rudal seharga $50.000 terhadap target yang bernilai $10.000, seberapa lama Anda dapat bertahan di ujung kurva biaya yang salah? Disinilah Iron Beam hadir, dengan biaya hanya $2 per intersepsi,
yang mampu menangkis sejumlah serangan dengan biaya yang dapat diabaikan. Kecepatan cahaya serangan laser, yang merupakan bentuk energi cahaya, membuat Iron Beam dengan kekuatan 100 kW ditembakkan dari dua senjata laser terpisah, bergerak pada kecepatan sekitar 180.000 meter per detik. Ini menjadikan laser sebagai senjata tercepat, di mana tidak ada rudal, mortir, atau jet tempur yang memiliki peluang untuk mengalahkannya, baik yang supersonik maupun hipersonik. Karena alasan ini, Iron Beam memiliki tingkat keberhasilan dan presisi mendekati 100% untuk target yang dikenainya. Intersepsi cerdas Iron Beam adalah fitur utama yang memungkinkan senjata ini melakukan sebagian besar operasinya tanpa campur tangan manusia. Iron Beam dapat secara otomatis mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ancaman. Sifat otomatis ini adalah alasan mengapa Israel merencanakan penggelaran unit Iron Beam di perbatasan mereka, untuk mencegah ancaman memasuki negara tersebut dan memastikan keamanan bagi warga Israel, termasuk militer, yang akan memiliki lebih sedikit tugas pertahanan langsung. Iron Beam juga mengurangi risiko kerusakan tambahan yang sering terjadi akibat intersepsi di daerah berpenduduk. Misalnya, rudal pencegah tamir yang supersonik, masing-masing berbobot 200 pon, dapat menyebabkan kerusakan serius jika terjadi kegagalan mesin atau salah tembak. Sebaliknya, laser selalu diarahkan tepat ke sasaran dan tidak akan jatuh ke bumi di lokasi yang tidak terduga. Pengujian Iron Beam berhasil dilakukan pada tahun 2022, dengan penyebaran awal yang direncanakan dalam waktu 3 tahun. Untuk mempercepat jadwal tersebut, Presiden Biden menyetujui paket bantuan militer senilai $5 miliar untuk Israel pada bulan April, dengan $1,2 miliar dialokasikan khusus untuk Iron Beam. Rencana awal menggambarkan dana ini sebagai pendanaan R&D, tetapi sekarang dana tersebut dimaksudkan untuk pengadaan. Ini adalah taruhan besar pada teknologi yang belum terbukti, tetapi jika berhasil, akan menghasilkan pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Dengan asumsi semua berjalan sesuai rencana, Iron Beam akan menjadi penyelamat bagi warga Israel yang menderita serangan udara rutin. Seiring dengan perkembangan senjata dan peningkatan jangkauan, Amerika Serikat suatu hari nanti mungkin menghadapi masalah yang sama. Namun, pengalaman Israel dalam pengembangan teknologi laser dapat menjadi solusi cepat di masa depan. Saat ini, militer AS memiliki sekitar 31 program laser energi tinggi yang berbeda, tetapi belum ada yang menghasilkan hasil nyata yang diinginkan di lapangan, khususnya di teater Timur Tengah. Tidak terkesan dengan manuver energi terarah, sistem pertahanan udara jarak pendek atau sistem iklan Shore Dam tampaknya mengalami kesulitan dalam menjaga sinar tetap fokus pada target. Namun, satu sistem AS yang baru-baru ini berhasil berfungsi dengan baik adalah laser Pel Locust, yang disediakan oleh Blue Halo, kontraktor pertahanan dengan sejarah lebih dari 40 tahun dalam pengembangan laser. Sistem laser solid state ini memiliki berat 3.400 lb dan dilengkapi dengan radar pelacak target yang dipandu dengan pengontrol Xbox, menyediakan cakupan 360 derajat untuk pertahanan udara. Meski tidak memiliki output 100 kW seperti Iron Beam Israel atau 50 kW seperti M-Shot dan Hukum XN1, Locust hanya menghasilkan daya 20 kW. Namun, dengan sistem kontrol AI yang sangat efektif, kontrol cerdas ini menjaga laser tetap fokus pada titik sekecil 1/4 inci, sehingga dapat dengan mudah memotong baja. Sistem kontrol sinar AI Locust mengenali dan mengklasifikasikan drone untuk menargetkan titik paling rentan, seperti rotor pada quadcopter. Jenis penargetan cerdas ini memungkinkan Locust untuk menghancurkan drone yang lebih besar, dikenal sebagai Grup 3 oleh militer, dalam hitungan detik. Ini berarti Locust dapat menghadapi berbagai jenis ancaman, mulai dari quadcopter kecil yang lincah, hingga drone serang jarak jauh, seberat 400 pon yang diluncurkan secara bergelombang oleh Rusia dan Iran. Teknologi ini menjadikan PL laser sebagai yang pertama yang mampu menembak jatuh drone secara tepat waktu. Laser dengan pasokan amunisi yang efektif tidak terbatas dapat menembak jatuh drone dengan cepat dan tanpa henti, memanfaatkan presisi dan kecepatan cahaya. Rata-rata, laser dapat menyerang banyak drone dengan cepat sebagai garis pertahanan terakhir dalam sistem berlapis. Sementara itu, Cina memasok Iran dengan senjata energi terarah laser yang dirancang untuk menyilaukan atau bahkan menghancurkan drone dalam keadaan tertentu. Pemerintah Iran telah menjadi pusat dalam proliferasi sistem udara tak berawak secara global, termasuk drone kamikaze, dan juga menghadapi ancaman serupa, terutama dari Israel. Laser baru dari Cina ini mampu mendeteksi drone hingga jarak 3,1 mil, 5 km,
menggunakan radarnya. Sistem ini, yang dinyatakan berada dalam kisaran daya 10 hingga 20 kW, mampu meluncurkan serangan non-destruktif yang menyilaukan hingga jarak hampir 2 mil, 3 km, dan benar-benar menghancurkan target tertentu dalam jarak 1 mil, 1,5 km. Spesifikasi juga menunjukkan bahwa laser dapat beroperasi hingga 200 detik, yaitu lebih dari 3 menit, dan membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk mengisi daya sebelum keterlibatan awal. Ini menyoroti beberapa pro dan kontra dari senjata energi terarah laser yang menawarkan manfaat, terutama dalam hal kedalaman magasin yang tidak terbatas secara fungsional. Namun, sistem ini hanya dapat menyerang satu target sekaligus dan mungkin memerlukan waktu untuk mengisi ulang atau mendinginkan di antara penembakan. Saat ini, laser telah terbukti layak untuk pertempuran militer dan bergerak cepat menuju penyebaran skala besar. Pada akhirnya, laser mungkin menjadi hal yang umum di medan perang, seperti dalam fiksi ilmiah, tetapi dengan tujuan yang jauh lebih penting, melindungi keamanan negara kita. Jika Anda ingin melindungi keamanan negara Anda juga, silakan berlangganan saluran ini dan berikan video ini suka. Terima kasih telah menonton.